Berikut ini adalah standar untuk keamanan cloud computing, seperti ETSI yang mengeluarkan standar untuk requirement awal dari cloud service, CSA atau Cloud Security Alliance yang mengeluarkan panduan pengamanan area kritikal pada cloud computing, dan ISO yang mengeluarkan standar untuk teknologi informasi, teknik pengamanan, Information Security Management System, dan requirement. Pada gambar berikut, menunjukkan arsitektur baseline sistem keamanan cloud computing, dimulai dari end user yang terhubung dengan aplikasi yang disediakan oleh provider melalui cloud. Pengamanan pada layer ini menggunakan layanan security seperti PKI dan autentifikasi. Layer selanjutnya adalah platform yang tingkat pengamanannya dinilai oleh tim auditor eksternal. Layer terakhir adalah infrastruktur yang bersama layer platform diatur oleh provisioning dan configuration management yang terus dikembangkan oleh developer. Terdapat juga monitoring, logging, load, and performance testing untuk memonitor secara kontinu. Berikut adalah kebijakan keamanan dan privasi yang digunakan Salesforce. Perlindungan privasi diatur dalam kontrak yang dibuat oleh pelanggan, yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai kerahasiaan yang tidak akan disebarkan kecuali dalam kondisi tertentu, seperti apabila diperlukan oleh hukum. Setiap karyawan dan kontraktor Salesforce harus mengikuti kode etik, menandatangani perjanjian, dan mematuhi kebijakan keamanan informasi dari Salesforce. Salesforce menyediakan jaminan untuk informasi yang dikumpulkan dalam website Salesforce. Berikut penggunaan dan penyebarannya. Mengutip dari Philip Cortot bahwa cloud computing dapat menyediakan kendali keamanan yang lebih rinci dari sebelumnya. Dan semua itu tidak terlihat oleh end user. Berikut ini adalah case study untuk permasalahan mengenai licensing pada cloud computing. Secara teori, cloud computing memungkinkan perusahaan untuk memindahkan beban kerja ke dalam cloud dan mengelola lisensi seperti dalam dunia fisik. Namun, seperti pada model lisensi Microsoft Service Provider Licensing Agreement, terdapat persyaratan bahwa lisensi harus berada pada hardware fisik sehingga perusahaan harus menyewa hardware fisik dari penyedia layanan. Studi kasus yang lain yang berkaitan dengan masalah lisensi dalam cloud computing adalah bahwa lisensi software untuk produk yang dapat digunakan dalam cloud computing harus dibeli terlebih dahulu, sehingga kebutuhan computing yang dibeli bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Pada gambar berikut merupakan pemetaan model lisensi cloud computing. Dengan semakin ke kanan, recurring semakin mengarah pada pay per use, sedangkan semakin ke atas, maka packaging style lebih berorientasi pada layanan. Sebagai contoh, model lisensi untuk electronic license berorientasi pada produk dan sistem recurringnya bersifat pay per use. Sedangkan pada model lisensi service subscription lebih berorientasi pada layanan dan menggunakan sistem recurring berupa one time. Pada gambar model pricing berikut ini, dari sebelah kiri merupakan model pricing tradisional dan semakin ke kanan, model pricing semakin bersifat modern. Sebagai contoh, model pricing tradisional yang berupa pricing per hardware unit merupakan model pricing yang bergantung dari jumlah hardware seperti CPU dan server yang digunakan atau disewa. Sedangkan pada model modern, yaitu perceived value, menggunakan financial metric untuk menentukan harga layanan. Berikut ini adalah tabel lisensi PVU yang dibutuhkan untuk layanan Amazon EC2. Misalnya, diinginkan layanan high CPU medium, maka jumlah lisensi PVU yang dibutuhkan adalah 100 lisensi. Permasalahan lisensi ini merupakan tanggung jawab dari penyedia layanan, sehingga jika tidak ditangani dengan baik, akan merugikan penyedia layanan itu sendiri, pelanggan, dan issuer. Risiko yang ditimbulkan dari masalah ini berupa kebocoran pemasukan dan terkena tuntutan hukum. Rekomendasi untuk menangani masalah ini adalah dengan lebih berhati-hati, yaitu dengan mengidentifikasi semua lisensi yang mungkin terlibat, melakukan penyederhanaan, menerapkan win-win solution, clear charging, pembuatan SLA, serta mengikuti perkembangan dan masalah dalam hal lisensi.
Terkadang, agar cloud computing dapat bekerja, aplikasi harus ditulis sehingga dapat dikompensasi dan beban running dapat dibagi-bagi. Tetapi, tidak semua perusahaan mau menulis ulang aplikasi mereka. Solusi dapat dilakukan yaitu fokus pada cloud computing yang dapat memberikan solusi tanpa menambah beban klien. Misalnya, fokus pada SME yang belum memiliki sistem accounting atau pada solusi menyeluruh seperti pada salesforce.com. Masalah interoperability merupakan salah satu permasalahan dalam cloud computing yang dapat menghambat pengadopsian teknologi ini. Seperti pada hasil survei berikut, di mana 28 responden menyatakan bahwa masalah interoperability menjadi hambatan pengadopsian cloud computing. Sebagai contoh, perusahaan startup XTZ mempunyai sebuah cloud yang dinamakan Cloud A. Kemudian, setelah beberapa tahun, perusahaan ini berkembang dan mempunyai sebuah kantor cabang. Kantor pusat menambahkan sebuah cloud sehingga mempunyai dua cloud, yaitu A dan B. Sedangkan pada kantor cabang menggunakan cloud C. Hanya saja, komunikasi antara interface cloud ini tidak bisa terwujud karena perbedaan di antaranya. Inilah permasalahan interoperability yang ada di dalam cloud computing. Salah satu solusinya adalah dengan mengembangkan interface yang menggunakan standar-standar internasional yang ada seperti yang disebutkan berikut ini. Sama seperti masalah lisensi, masalah interoperability ini merupakan tanggung jawab dari pihak penyedia layanan yang bila tidak ditangani dengan baik dapat merugikan pelanggan. Risiko yang dihadapi berupa berkurangnya minat pelanggan, pelanggan pindah ke penyedia layanan yang lain yang menyediakan fasilitas interoperability sehingga menyebabkan berkurangnya revenue. Solusi yang dapat dilakukan yaitu mengikuti perkembangan dan isu lisensi, harus bisa interoperable, dan dengan membangun integration as a service sebagai tipping point.